Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, isai kabar taka, semoga buen ya. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Pasir. Podcast yang ngobrolin soal pemilu dan demokrasi dengan santai, ringan, tapi tetap seru dan bermanfaat. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng mahasiswa STIT Ibnu Ros yang juga merupakan pemilih pemula. Kita akan bahas gimana sih sudut pandang anak kampus soal pemilu, suara anak muda, sampai pengalaman dan keresahan jelang nyoblos pertama kali. Karena sekarang anak muda bukan cuma penonton politik, tapi juga bagian penting dari masa depan demokrasi. Yuk langsung aja kita mulai ngobrolannya. Oke, boleh kenalan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haikal. Biasa dipanggil Haikal, tetap Haikal. Oke, ya. Alhamdulillah saya sudah semester 4 di Prodi Pendidikan Agama Islam, dan Alhamdulillah juga saya diamanahkan untuk menjadi Wakil Ketua Dema STIT Ibnu Rushd. Oke, iya. Silakan teman katanya. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, biasanya dipanggil Iqbal. Sekarang saya alhamdulillah sudah semester 4 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris STIT Ibnu Rushd Tanjung Grogot. Ya, sip. Mungkin ya pengen tahu nih cerita sedikit tentang aktivitas di STIT Ibnu Rushd. Mungkin kalian berdua bisa menceritakannya ya aktivitasnya. Mengenai aktivitas, ini kan juga masih baru nih pencoblosan pemilihan Dema. Juga alhamdulillah kami itu langsung mengadakan musyawarah besar kepada seluruh anggota. Jadi supaya arahnya organisasi kita ini itu bisa terarah, dan baru-baru ini juga kami melaksanakan turun langsung ke lapangan untuk korban kebakaran yang di Longkali. Jadi kami langsung turun memanggil semua anggota untuk yang bisa hadir yang tidak memiliki kesibukan. Jadi untuk menggalang dana di tempat-tempat khususnya di Kabupaten Pasir. Mungkin mau nambahin Iqbal? Selain penggalangan dana, kegiatan kami di kampus untuk aktivitas akademik itu alhamdulillah berjalan lancar Pak sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Nah, walaupun kan baru-baru ini kami itu ada akreditasi untuk Prodipai. Walaupun begitu, dosen-dosen itu tetap profesional dan tetap memperhatikan mahasiswa gitu Pak ya. Nah, untuk selain itu UKM sendiri untuk kegiatan kami itu tetap berjalan di masa-masa akhir semester ini. Jadi antara kegiatan akademik dan kreativitas mahasiswa itu tetap jalan beriringan tanpa ada masalah menurut saya seperti itu. Ya. Mungkin anggaran yang terkumpul mungkin untuk dana. Alhamdulillah itu setelah kami mengumpulkan dana dari tempat-tempat yang khususnya di Kabupaten Pasir itu dari Siiring di lampu merah, itu kami bisa mengumpulkan sebesar 2.900.000. Oh, alhamdulillah. Jadi, ya. Terus itu kami langsung salurkan kepada yang terkena dampak bencana itu, kebakaran. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja mungkin kita ya. Langsung pertanyaan. Sebelum jadi pemilih muda, jadi pemilih pemula ya. Nah, apa sih yang dulu kalian pikirkan tentang pemilu? Mungkin Haikal menjawab atau Iqbal gimana? Sebelum saya waktu itu, saya belum tahu tuh pemilih itu apa, artinya pemilih itu apa. Tapi setelah saya sedikit pelajari, tapi secara langsung dan secara tidak langsung, kita bisa langsung belajar pemilih itu apa. Dan ternyata waktu saya
apa ya, ikut pemilu tapi tidak tahu tuh pemilu itu apa. Saya asal datang saja, mencoblos, terus selesai pulang. Jadi nggak tahu nih arahnya kemana. Ini suara kita kemana gitu. Iya. Ini manfaatnya untuk apa, dampaknya untuk apa. Jadi kayak kosong banget. Iya. Langsung coblos saja pulang, coblos pulang. Itu aja sih. Foto-foto paling ya. Iya. Iya. Mungkin Iqbal? Kalau bagi saya sih pemilu itu sebelum saya jadi pemilih apa tadi? Pemilih pemula ya. Pemilih pemula ya. Itu waktu itu berarti Apa yang dipikirkan tentang pemilu waktu itu? waktu itu saya jujur nggak tahu apa itu pemilu, fungsinya buat apa, dan suara saya itu untuk apa. Iya. Serius. Jadi waktu saya datang ke TPS itu cuma disuruh pilih ini, pilih ini. Jujur. Tapi ya meski begitu saya punya pendirian sendiri untuk ya, ada yang buat nitip-nitip pilihan. gitu ya Ada. modelnya. Iya, iya. Jadi cuma Biasa itu. suruh nyoblos, habis itu pulang, nggak ada Pikiran kesan apa-apa gitu. apa-apa Iya, begitu. kesan apa-apa gitu. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Gimana dengan yang sekarang setelah menjadi mahasiswa sebagai pemilih muda? Yang cara pandang tentunya sudah beda, atau bagaimana sebagai Gen Z? Oh, iya. Mungkin orang-orang sudah melihat mahasiswa itu adalah orang-orang yang kritis berpikir. Iya, Jadi iya. setelah saya jadi mahasiswa, apalagi akan menjadi pemilih muda ya, itu rasanya kayak ternyata satu suara itu sangat penting gitu. Iya. Itu nggak boleh langsung asal nyoblos saja gitu, langsung pulang. Sebenarnya kita bisa lihat dulu nih, ini yang kita akan coblos itu siapa sebenarnya. Iya. Jangan langsung coblos saja. Terus kita lihat dia pantas nggak, dia intelek nggak orangnya. Iya. Gitu. Jangan Ya. langsung pilih ini karena dia terkenal, pilih ini karena dia artis, pilih ini iya, karena betul itu. kenal saja sama disuruh orang tua mungkin, keluarga mungkin, itu paksaan. Itu jangan. Iya. Karena ini sangat berdampak bagi diri kita sendiri, Iya. bahkan bagi orang lain. Iya, betul itu. Mungkin Iqbal, nanti kita mana tahu kalau begitu sudah yang pilihan kita lain, apa nanti diluluhkan nanti kan? Iya, itu lagi. Oke, Bang. Pertanyaannya apa tadi? Mungkin pertanyaannya kita ulang lagi ya, Bang ya. Ya. Gimana dengan yang sekarang setelah menjadi mahasiswa sebagai pemilih muda, yang cara pandang tentunya sudah ada beda, atau bagaimana sebagai Gen Z? Alhamdulillah Cara pandangnya, sebagai ya. mahasiswa itu cenderung saya itu untuk lebih menganalisis dulu siapa calon, apa dari latar belakang intelektualnya seperti apa dan segala macamnya. Selain itu menurut saya ya, dalam pandangan pemilih itu satu suara itu penting, karena satu orang golput aja berpikir untuk golput, dan sedangkan di tempat-tempat lain tuh ada maaf Pak ya. Enggak apa-apa ya. maaf. Santai-santai ya, kita obrolan santai ya. Ya menurut saya satu pemilih itu penting, karena apalagi untuk konteks ini menurut saya pendidikan sih. Iya. Anunya ya. Kalau pendidikan di Indonesia itu belum merata, maka sampai bagaimanapun pemilihan itu nggak akan berhasil. Iya. Karena Betul itu ya. suara seorang preman sama suara seorang guru dihitung satu. Iya. Dan bagaimana orang yang milih dengan analisis dan orang yang milih karena kenal itu tetap dihitung satu. Iya, mantap Jadi selama itu. pendidikan itu nggak benar, maka pemilih itu nggak akan sukses menurut saya. Iya, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Menurut Aikal, menurut Iqbal, penting nggak sih anak muda, terutama mahasiswa, ikut pemilu? Menurut saya itu sangat penting sekali. Iya. Karena kalau mungkin ada anak muda yang berpikir bahwa dia itu masih muda nih, dia nggak penting juga untuk ikut pemilu, nggak penting karena suaranya cuman
mungkin mereka menganggap bahwa suaranya itu nggak kelihatan, hanya kayak 1% atau 0,0, gitu kan, di paling bawah lah. Itu padahal jika semua mahasiswa atau pemuda itu berpikir seperti itu, maka berapa suara yang hilang? Iya, betul. Mungkin ada yang tidak peduli ikut pemilu atau tidak. Nah, saya tetap makan, saya tetap minum, saya pilih ini, saya tetap makan kok. Mungkin ada anak muda seperti itu. Kayak gitu ya. Ada juga anak muda yang memang peduli dengan pemilu, dengan masa depan negara gitu. Itu memang kita sebagai pemuda itu harus berpikir kritis, jangan pikirannya ngestak aja di situ, jangan egois itu, peduli dengan diri sendiri tapi tidak peduli dengan orang lain. Itu aja sih tadi saya. Oke. Banyak mahasiswa yang katanya apatis ya sama politik. Kira-kira Iqbal sama Haikal ini setuju nggak? Kalau menurut saya ya mungkin nggak semua mahasiswa atau pemuda yang apatis dengan politik. Mungkin banyak anak muda yang sebenarnya peduli dengan politik. Iya. Cuman dia itu tidak dia merasa bahwa suaranya itu tidak didengar, tidak dihiraukan gitu. Jadi mereka memilih diam saja, nggak peduli, nggak ada juga kita mau ngomong sama siapa, nggak ada tempat buat berbicara, nggak ada tempat untuk menyampaikan aspirasi gitu. Jadi ya cukup diam aja, tapi ada aja anak muda apalagi yang sudah berorganisasi mungkin mereka itu memang aktif tentang politik, apalagi pemilu juga kan. Mungkin apalagi sudah mendekati pemilu tuh. Mungkin mereka sudah jalan-jalan ke sana, diskusi, nongkrong sana sini untuk membahas pemilu, siapa calonnya. Itu kan sangat penting bagi pemuda. Menurut saya itu kurang setuju karena tidak semua mahasiswa itu berpikir seperti itu, tapi hanya sebagian saja. Iya. Oke. Mungkin langsung kita lanjut lagi atau Iqbal mau nambah? Yang ini kayaknya enggak dong. Oke ya, kita kalau begitu kita lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Haikal, Iqbal sendiri, apa penyebab anak muda kadang malas ngomongin politik atau pemilu? Baik. Iya. Salah satunya adalah seperti saya yang katakan tadi itu, suara mereka tidak dengar. Contohnya saat melakukan demonstrasi kan, banyak tuh melakukan demonstrasi, tapi mereka malah yang objeknya malah nggak datang, malah menghilang dari land gitu. Tiba-tiba hilang, tapi mahasiswa tetap di situ tuh. Tapi nggak ada yang mendengar aspirasi mereka. Jadi mereka itu merasa tidak dihargai sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Bagaimana negara kita mau berkembang jika pemimpinnya ya seperti itu? Bagaimana SDM kita pengen meningkat gitu? Intinya mahasiswa itu sebenarnya peduli, cuman tidak difasilitasi. Saya. Oke, Haikal, Iqbal mau nambah sedikit? Atau lanjut kita lagi? Betul, boleh sih. Dikit-dikit aja. Sudah kalau gitu. Ya menurut saya sih juga karena itu kami nggak ada wadah ataupun nggak dapat channel ya untuk ngomongin politik itu kemana. Apa yang kami sampaikan itu didengar atau enggak, itu kan ya contoh kayak diomongkan sama teman saya tadi waktu kami dia maupun itu yang kami harapkan untuk hadir itu tidak ada. Iya. Jadi bukan, mungkin beberapa ada yang mulai apatis, lah buat apa kita begitu lagi, ujung-ujungnya nggak didengar juga kan gitu. Padahal kami udah peduli, udah pengen ini, udah pengen daerah kita bagus, tapi yang di atas kok cuek gitu menurut saya kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya yang awalnya kami melek pada politik ini, ujung-ujungnya malas untuk menanggapi ya karena reaksi yang nggak ada timbal balik. Iya. Oke. Ini Iqbal dan Haikal biasanya dapat informasi soal pemilu kan? Pemilunya dari mana gitu, media sosial, kampus, teman atau keluarga?
saya paling banyak menerima informasi tentang pemilu itu di media sosial. Apalagi kan sudah di era modern tuh. Iya, udah Jadi kebanyakan modern, orang dapat informasi dari media sosial saja. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita tidak menerima informasi dari orang lain juga. Pasti ada, tapi kebanyakan atau yang lebih relate itu dari informasi dari media sosial juga kebanyakan. Jadi mungkin dari kita semua juga dapat informasi tentang pemilu ya dari media sosial juga. Jadi itu yang memunculkan kita untuk berpikir itu tentang pemilu. Oke. Kini Iqbal? Kalau saya sendiri sering dapat informasi tentang pemilu itu ya dari media sosial, grup WhatsApp, threads apa segala macam. Nah, mungkin ada juga memang dapat dari tetangga atau teman kampus yang ngabarin begini-begini, baru saya cross check di media sosial, oh ternyata memang ada begitu. Mungkin kalau di koran-koran mungkin tidak ada sudah ya. Sudah tidak didapat lagi sudah kayak gitu ya biasa beritanya. Oh iya. Terus Udah cukup. Oke, ya. Mungkin di lingkungan kampus obrolan soal pemilu itu sering nggak sih dibahas antar mahasiswa? Kalau mengenai pemilu, kalau menurut saya sih jarang sekali. Jarang ya. Karena itu dibahas pada saat mendekati biasanya pemilu gitu. Iya. Kalau pemilu terus mengarah ke politik biasanya. Politik bisa mengarah ke pemilu. Iya. Jadi saling timbal balik lah pembahasannya. Kadang-kadang kita membahas pemerintah, tiba-tiba kita membahas pemilu. Saat kita membahas pemilu, tiba-tiba kita membahas pemerintah. Iya. Itu aja. Tapi menurut saya itu jarang, tapi mungkin ada sebagian mahasiswa, apalagi yang memiliki organisasi kan di kampus, dia sangat, mungkin dia kalau nongkrong aja itu, kalau nongkrong pembahasannya itu beda. Iya. Nggak semuanya langsung pelajaran, tapi mungkin di luar untuk bagaimana dia bersuara tentang pemilu, bagaimana pemilu yang lalu gitu, atau pemerintah yang sekarang, pasti ada gitu. Iqbal? Cukup, oke. Ya. Lanjut lagi ya. Menurut Aikal dan Iqbal, cara penyampaian informasi pemilu ke anak muda sekarang sudah relevan belum? Sudah merata apa gimana gitu penyampaiannya? Kalau menurut saya sih masih kalau bisa dibilang cukup. Yeah. Karena saya lihat KPU pemilu sekarang, penyampaian pemilu sekarang itu nggak terlalu sampai ke masyarakat pemuda-pemuda itu. Mungkin pemilunya disampaikan kepada anak muda atau mahasiswa yang mempunyai gawai gitu kan, yang mempunyai media sosial, internet. Bagaimana dengan anak muda yang tidak mempunyainya, yang tidak mempunyai fasilitas seperti itu, apalagi yang tinggal di pelosok gitu kan, yang tidak lanjut sekolah. Biasanya yang tidak lanjut sekolah itu karena bantu ekonomi keluarganya, dia tidak mempunyai HP, laptop dan segala macam. Bagaimana dia mendapatkan informasi pemilu seperti itu? Kemungkinan dia mendapatkan informasi pemilu dari keluarganya dan teman-temannya. Tapi biasanya kalau kita dapat informasi dari teman atau keluarga itu biasanya tidak lengkap, gitu. Jadi dia ngasal saja, sebenarnya benar nggak atau tidak yang informasi dia dapat. Coba kalau kita beralih ke media sosial, itu mudah dapat kan? Soalnya kita langsung ketik aja langsung muncul semuanya. Itu untuk pemuda supaya menurut saya ya lebih ditingkatkan lagi. Oke. Iqbal nambah? Mungkin penyampaian informasi pemilu untuk sekarang mungkin sudah relevan Pak ya, cuman itu tadi masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, kayak yang teman saya tadi sampaikan. Dia bilang orang-orang yang di pelosok yang nggak punya gawai itu nggak mungkin dapat informasi dari situ. Dari teman, sanak saudaranya mungkin itu informasinya sudah berkali-kali terubah-ubah mungkin kali ya. Jadi mungkin untuk dapat pure info itu bisa diusahakan untuk disampaikan langsung ke seperti sosialisasi KPU sosialisasi untuk ke desa-desa kali seperti itu. Tanggapan dari saya. Oke, ya. Menarik sekali penjelasannya Daikal dan Iqbal. Terima kasih untuk informasi KPU Kabupaten Pasir melakukan sosialisasi berkelanjutan
walaupun tahapan telah selesai, kami salah satu ke pemilih marginal atau terpinggirkan. Artinya pemuda yang tidak punya HP tadi juga masuk ke dalam segmen yang telah kami sosialisasikan yang disebut oleh De Haikal tadi. Mungkin itulah yang kami sosialisasikan sudah. Lanjut lagi ya. Pernah nggak merasa bingung membedakan informasi yang benar dan hoak soal politik di medsos atau media sosial? Oh iya. Mengenai politik tadi ya? Ya, membedakan informasinya lah. Oh iya. Yang dulu saya sebelum menjadi mahasiswa ya, waktu masih siswa, itu saya dapat informasi politik itu cuek aja, nggak peduli gitu. Sebenarnya ini politik ini apa sih sebenarnya? Tapi saya ketika dapat informasi langsung share gitu, nggak tahu nih ini sumbernya terpercaya nggak? Iya. Ini sumbernya hoax apa ya? hoax nggak? Iya. Itu saya langsung copy, nge-share ke teman-teman saya, wah ternyata politik ini seperti ini, Iya. gitu. Saya nggak tahu sumbernya terpercaya atau tidak. Kadang ada buser-busernya, bahkan kita nggak tahu ya. Mungkin ada ditambahkan yang berlebihan gitu. Iya. Ternyata nggak terjadi. Jadi dulu memang saya tidak tahu tuh membedakannya. Tapi alhamdulillah setelah menjadi mahasiswa gitu kita berpikir pemikiran itu meningkat. Kita bisa menyaring mana informasi yang benar, yang valid, mana berita yang hoax atau hanya saja untuk memperkeruh keadaan gitu, untuk untuk meningkatkan kemarahan masyarakat gitu. Iya. Itu aja. Oke, Iqbal lagi. Menurut saya pasti pernah sih Pak, sampai sekarang mungkin ya barangkali itu saya Berita-berita itu ya. bisa merasa bingung membedakan kadang hoax atau benar berita benar dari politik itu. Kan kadang itu yang paling susah itu bagaimana cara penulisan media-media itu ya. Kadang ada berita yang sebenarnya benar itu karena penulisan narasinya yang agak kurang menarik itu bisa kalah sama berita yang sebenarnya berita yang sebenarnya nggak ada isi itu, dan berita yang nggak ada isinya tapi karena penulisan narasinya bagus itu bisa kadang menang kalah dari berita salah itu. Iya, berita yang benar lah ya. Bisa menang. Selain itu padahal kita sudah cross check sana sini dari sumber-sumber, ternyata mereka pun ya beda. Jadi kebingungan itu pasti ada, tapi itulah. Iya, oke. Gini lagi ya, sebagai pemilih muda, apa hal yang paling Haikal dan Iqbal khawatirkan saat nanti datang ke TPS? Yang paling saya khawatirkan itu ketika ada dari keluarga saya atau teman saya itu yang memilih suatu calon pemimpin itu tanpa data, tanpa informasi yang dia dapat. Dia langsung memilih karena dapat sebuah hadiah gitu. Iya. Dia ngasal saja. Padahal tahu nggak kalau calon yang memberi hadiah nanti dia akan mengambil hadiah itu kembali. Nah, jadi itu yang saya tanamkan dalam hati saya, bahwa intinya calon pemimpin yang memberikan hadiah pasti akan mengambil hadiah itu kembali. Karena yang hadiah itu adalah modal yang besar. Pasti dia ingin kembalikan lagi modalnya yang contohnya gini, orang yang berusaha pasti ingin kembali modal kan? Iya. Nah, seperti juga itu pemilu. Kalau dia berani memberikan modal usaha besar gitu kan, dia pasti akan juga ingin kembali modal. Itu juga saya takutnya adalah ada dari keluarga saya atau kerabat saya yang datang ke TPS memilih sesuatu yang memang dia setelah diberikan hadiah. Oh iya. Gitu dari ada timbal balik model gitu ya. Ya. Iqbal. Sebagai pemilih muda. Oke. Sama yang saya khawatirkan itu ada dari sanak keluarga saya atau teman-teman saya yang milih atau bahkan nyuruh milih untuk tanpa analisis dulu informasinya kayak apa, latar belakang si calon itu seperti apa kan. Nah, gimana? Saya pernah ngulik itu di internet, ternyata
dana buat apa kampanye itu bisa sampai 6 M Pak. Iya. Bukan main 6 M. Iya. Dengarnya aja sudah ya. Itu cuma buat kampanye. Jadi pas saya mikir ini gimana. Jadi ada nyetluk, wah orang-orang ini gila. Ya memangnya mereka dari gila udah gila dari awal. Jadi kita berusaha bagaimana caranya agar menjadi insan yang cerdas dan Betul itu. melek. Dan bagaimana usahakan orang-orang yang gila dari awal ini nggak naik ke kursinya. Iya. Kayak gitu. Mereka gila sendiri. Betul itu. Iya. Terima Oke. kasih. Ya. Apa pesan Haikal dan Iqbal buat teman-teman mahasiswa yang masih mikir satu suara nggak ngaruh gitu? Apa pesan-pesannya ya? Pesan saya bagi mahasiswa, khususnya pemuda Kabupaten Pasir atau juga seluruh Indonesia itu yang berpikir bahwa suaranya yang satu saja itu tidak berpengaruh bagi kelanjutan negara kita. Iya. Tidak, karena andaikan saja semua mahasiswa berpikiran seperti itu, berapa juta suara yang hilang. Karena pada era sekarang ini sudah dipenuhi oleh Gen Z kan. Gen Z itu sudah memulai memilih. Itu jika Gen Z berpikiran seperti itu atau Gen Z, itu kemungkinan suara itu banyak yang hilang, banyak yang golput. Jadi kita tidak ada kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang memang berkompeten untuk menjadi pemimpin untuk kemajuan negara kita sendiri. Itu. Jadi pesan saya itu intinya jadi mahasiswa itu jangan terlalu berpikir ngestak gitu. Intinya jadi mahasiswa berpikir yang ke depan, majulah sebagai mahasiswa. Apalagi kita adalah maha tuh, bagian tertinggi dari siswa. Mahasiswa berarti kita bisa berpikir. Ini kalau kita nggak milih, ini satu suara nggak peduli nih, nggak ada peduli juga. Masa kalah sama kakek sama nenek ya, yang bisa memilih gitu kan, datang ke TPS ya. Kita mahasiswa, masa kita mau kalah sama yang sudah tua mungkin dari gen milenial yang tidak memiliki riwayat pendidikan. Dia tetap memilih tuh, dia pasti memilih dia kalau ini mungkin cocok nih jadi pemimpin. Tapi kita sebagai mahasiswa pasti lebih kritis lagi berpikir. Kalau pemimpin ini kita lihat dulu nih rekam jejaknya bagaimana, kebiasaannya bagaimana, visi misinya seperti apa, bagus nggak gitu. Tapi menurut saya ya sebagai mahasiswa itu harusnya kita lebih di depan, lebih depan dari semua orang untuk memilih mana yang seharusnya cocok jadi pemimpin dan mana yang cocok sebagai pedoman kita nantinya untuk memajukan negara kita sendiri. Oke sip. Ya Iqbal. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa yang bilang satu suara nggak ngaruh. Iya, gitu kan di rumah misalnya lagi asik main game atau apa kan disuruh ke TPS nyoblos. Gitu aja jawabannya. Mungkin satu orang berpikiran kalian dari situ di satu daerah aja. Kalau setiap daerah itu ada satu, bukan main suara yang terkumpul, suara golput yang terkumpul, dan itu bisa digunakan untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab memenangkan calon yang sebenarnya juga nggak kompeten buat duduk di atas. Jadi tolong buat teman-teman semua, golput bukan pilihan. Oke sip, mantap. Ini terakhir ya, harapan Iqbal dan Haikal untuk pemilu ke depan dan partisipasi anak muda di Kabupaten Pasir, bagaimana menurut Iqbal dan Haikal? Harapannya? Saya harapkan untuk pemilu ke depannya itu semoga menjadi pemilu yang adil, jujur, dan juga amanah. Itu yang paling penting adalah kejujuran. Karena yang permasalahan utama pemilu pada era ini adalah tentang kejujuran dan juga keadilan, gitu. Dan juga untuk tadi pemuda ya, mahasiswa ya. Saya harapkan kepada mahasiswa itu juga jangan lihat saja itu datang dan terus coblos pulang, tapi ikut berpartisipasi juga, ikut dalam pemilu tersebut. Ini mana nih sebenarnya yang
cocok gitu. Iya. Atau bisa kan kita bisa mempengaruhi orang kan sebagai orang individu, kita bisa mempengaruhi individu lain. Iya. Itu kita bisa itu termasuk partisipasi kita sendiri. Itu kita bisa juga sambil mengawasi sebenarnya. Walaupun kita tidak sebagai bagian dari petugasnya, kita bisa sebagai mahasiswa kita bisa mengawasi. Kita lihat nih mana yang nggak adil, mana yang nggak jujur. Kita bisa lihat karena kita punya pemikiran. Kita diciptakan mempunyai akal. Tapi kenapa setelah kita mempunyai akal, kenapa kita nggak gunakan gitu? Saat pemilu kita gunakanlah akal itu. Kita manfaatkan. Manfaatkan terus saat kita gunakan kita dapat pahala nggak? Dapat kan? Jadi jangan hanya kita menggunakan akal untuk sesuatu yang negatif, gunakan yang untuk positif dan untuk diri kita sendiri, yang bermanfaat untuk kita sendiri dan insya Allah untuk kedepannya. Iya, untuk itu berpartisipasi lah pokoknya. Iya, partisipasi di dalam situ ya. Iqbal, sedikit mungkin? Ya, hanya sedikit saja dari. Iya, enggak apa-apa, sedikit ya. Harapan saya ke depannya itu untuk anak-anak muda di Kabupaten Pasir ya. Ayo kita jadi pemilih yang cerdas. Iya, gitu. sip, mantap. Jangan cuma asal coblos, tolong selain jadi pemilih kan kita bisa mengawal bagaimana proses pemilihan itu agar tidak terjadi hal-hal yang barangkali tidak diinginkan. Ya, terima kasih. Oke. Enggak terasa teman pemilih, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung episode. Seru banget karena kita bisa dengar langsung sudut pandang mahasiswa sebagai pemilih pemula, mulai dari rasa penasaran, keresahan, sampai harapan mereka terhadap pemilu ke depan. Terima kasih banyak untuk narasumber mahasiswa yang sudah berbagi cerita dan pandangan yang relevan banget dengan anak muda hari ini. Semoga setelah mendengarkan episode kali ini, makin banyak generasi muda di Pasir yang sadar kalau suara mereka penting dan punya dampak besar untuk masa depan. Jangan lupa gunakan hak pilihmu dan jadi pemilih yang cerdas ya. Saya Adi Setia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Pasir berikutnya. Olo manin, oso buen, siolondo, hari esok lebih baik dari hari ini. Dadah.